Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk teman-teman semuanya. Saya doakan teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, sukses selalu untuk kedepannya, mulai hari ini dan seterusnya. Oke, saya ucapkan terima kasih ke sahabatku, ke teman-teman semuanya, ke para teman-teman subscriber yang telah mensubscribe video ini, channel ini. Saya ucapkan terima kasih. Saya ucapkan terima kasih juga ke para penonton yang mau sudi menonton video ini, yang mau subscribe, like, membagikan video ini bila bermanfaat. Terima kasih saya ucapkan semuanya. Salam sehat untuk semuanya. Dan saya ucapkan kepada teman-temanku, sahabatku semuanya yang sekarang masih merasakan apa sih namanya sakit asam lambung itu. Oke, ketemu lagi ya sama saya, Windianata Channel. Jangan bosan-bosan teman-teman ya. Ketemu lagi, bahasanya itu lagi. Tidak apa-apa teman-teman ya. Saya kan cuma berbagi pengalaman gitu ya, berbagi pengalaman yang pernah saya seperti itu gitu, yang mungkin sekarang teman juga masih ada yang merasakan seperti itu. Tapi jangan patah semangat itu, optimis itu ya, ikhtiar, berusaha itu. Ini semua bisa dilalui, ini semua cuma ujian itu ya. Dan harus berpikir yang positif teman-teman yang sekarang masih merasakan sakit, dan jangan berpikiran oh ini penyakit. Bukan, kalau kata dokter atau mungkin pakar kesehatan, ini bukan penyakit, itu cuma dari ulah kita sendiri teman-teman ya. Itu kalau kita mau berpikir ya emang bener itu. Inilah yang mungkin kita rasakan sekarang seperti itu. Oke teman-teman semuanya, itu pembahasan kali ini mungkin teman-teman sudah bisa nebak, ini orang masih asam lambung lagi. Seperti itu teman-teman ya. Tidak apa-apa teman-teman ya. Ya inilah yang mungkin ya, saya rasa saya pengen berbagi ke teman-teman semuanya. Itu kan ini bukan cerita hoak atau mungkin yang mengada-ngada, real ini terjadi. Karena apa? Saya juga pernah merasakan seperti itu, merasakan yang sensasinya luar biasa, keringat dingin, jantung deg-degan, gemeter, suara serak, kebingungan, sensasinya itu ya, mau BAB nggak bisa, bingung, mau buang air kecil nggak bisa, saking bingungnya. Yang dipikirin apa teman-teman? Wah mati. Nah, mungkin ini hari-hari kematian yang datang seperti itu sensasinya luar biasa banget itu. Oke, itu yang mungkin udah tahapan berlanjut, mungkin tahapan yang mungkin sakitnya udah keluar sensasinya yang sangat luar biasa menurut saya, karena saya pernah merasakan seperti itu. Sempat ya mungkin saya sama istri saya sempat ya ribut kecil, dalam artian karena apa ya, mungkin saya kalau aktivitas makan minum normal biasa, tapi kalau sensasi itu datang bingung, itu kayak orang sakit itu, tapi sebenarnya bukan sakit ya gitu ya teman-teman ya. Oke, kali ini pembahasannya asam lambung, asal muasalnya terjadinya asam lambung itu apa. Itu tadinya saya juga berpikir teman ya, dari awal itu ya belum bisa berpikir ini apa gitu, tapi setelah tahu gitu ya, setelah bisa berpikir dan mungkin bisa berinteraksi sama teman-teman yang pernah merasakan dan berbagi cerita itu, wah aku kok pernah gini ya, cerita begini, sakit begini, oh iya aku pernah ini. Nah akhirnya disitulah semuanya mungkin hampir sama seperti itu. Oke, jadi asam lambung itu teman-teman ya, itu memang benar kata dokter bukan penyakit, tapi dari individu atau mungkin dari kitanya gitu ya, dari kitanya yang mungkin salah pola hidup, dalam artian mungkin salah pola makan, salah pola minum, mungkin istirahat juga tidak teratur. Itu
itu pemicu utamanya. Itu ya mungkin ya. Jadi sebelum kita merasakan sakit, wah apa aja makan wis, nggak perhitung atau nggak pantangan, wis pokoknya makan terus itu. Minum minum yang mungkin yang panas, yang dingin, yang bersoda, atau mungkin yang kafeinnya tinggi, yang coklatnya tinggi, seperti itu. Terus setelah makan tidur atau mungkin gelitakan, rebahan, nah disitulah teman-teman ya. Dan saya baru bisa berpikir, oh disitulah berarti emang semuanya ini terjadi sakit, asam lambung naik, itu ya itu terjadi dari pola kita sendiri, pola makan, pola istirahat, atau mungkin pola kita hidup ini yang tidak sangat tidak menguntungkan ya gitu loh. Itu baru bisa berpikir setelah kejadian teman-teman ya itu, tapi sebelum kejadian ya enggak berpikir apa-apa. Itu baru bisa berpikir seperti itu. Terus ini teman-teman ya apa namanya, sebenarnya pemicu utamanya itu ya, dari dokter juga, dari pemicu utamanya itu dari apa namanya, pikiran. Itu emang berpengaruh banget itu ya, mungkin sekitar 70 atau mungkin 90% ya. Apapun penyakit kita, apapun yang kita rasakan dalam tubuh kita itu udah ke memori di otak kita, mindsetnya itu udah wah ini sakit, ini sakit, itu sakit. Itu sebenarnya karena apa, yang dari pikiran ini ditransfer ke tubuh, jadi terjadinya mungkin sakit yang tadinya tidak sakit menjadi sakit, seperti itu pola pikir yang sangat tidak dianjurkan sebenarnya itu. Jadi emang negatif thinking seperti itu, jadinya apapun yang belum terjadi, wah jangan-jangan ntar ini, jangan-jangan itu, ntar sakit ini, sakit itu. Terus berparahnya lagi teman-teman ya, saat dulu itu saya ini ya gitu, googling atau mungkin nyari di Google ya itu ya, kok aku merasakan sensasi seperti ini gitu, nyari itu, oh gejalanya ini, terus kok aku merasakan yang ini ya, terus nyari lagi di Google ini, googling di ini, oh ini gejalanya, tambah nggak karu-karuan temen gitu loh. Itu kan cuman dari artikel atau mungkin dari YouTube atau mungkin dari buku yang notabene yang itu kita tidak tahu kebenarannya, dalam artian benar nggak seperti itu, tapi itulah udah ke memori di sini. Oh kalau gejalanya seperti ini, wah ini sakit ini, kalau gejalanya seperti ini, wah sakit ini, tambah memperparah sakit kita. Akhirnya pikiran kitanya bingung, pikiran kitanya udah larinya ke sakit atau ke penyakit itu ya. Akhirnya perutnya, atau kalau karena apa temen ya, kalau kita pikiran lagi panik atau pikiran itu kan perut kan kaku kayak kram itu ya, disitulah terjadinya karena otot perut ini kram, menimbulkan asam lambungnya naik lagi ke kerongkongan, ke jalur dari perut ke kerongkongan atau ke esofagus, itu menimbulkan suara serak, di sini ganjel, sudah ada gemetar itu ya, napas pendek, keringat dingin ya, seperti itu. Jadi awalnya sebenarnya kalau teman-teman yang kalau sakit ya itu dari makan, dari minum, dari istirahat yang kurang ya. Hidup tidak inilah apa namanya, tidak semestinya, dalam artian jadi waktunya tidur tidak tidur, begadang sampai malam. Begadang apa sih, kalau begadang yang timun paling kopi ya itulah. Terus tidurnya kurang, istirahat kurang, makannya porsinya sekali makan banyak, habis makan rebahan, tiduran ya, di situ terjadinya. Oke. Jadi teman-teman ya, dari saya sakit, kalau untuk makanan sendiri ya, itu pemicunya yang
yang baru saya sadari emang makanan ada berapa makanan atau minuman yang memicu asam lambung naik. Tuh, kalau untuk minuman sendiri itu yang terutama itu ya, maaf ini bukan apa-apa, yang alkohol itu ya, terus perokok itu ya, kafein, coklat, minuman seperti itu, terus yang berkarbonasi atau yang bersoda. Itu teman ya, itu kata dokter seperti itu yang harus dihindari waktu kita masih mengalami asam lambung atau mengalami perut kita belum normal. Itu kalau untuk minuman. Kalau untuk makanan yang asam-asam teman-teman ya, terutama ya mungkin ya buah yang asam, mungkin seperti itu. Terus makan terlalu kenyang itu, dan makan disertai minum. Dalam artian sertai minum, jadi 2 sendok 3 sendok makan minum, 2 sendok 3 sendok makan minum, seperti itu tidak boleh. Terus setelah makan itu langsung tiduran atau rebahan itu. Terus untuk yang lainnya mungkin kalau makanan itu banyak teman-teman ya. Kalau untuk asam lambung sendiri itu banyak. Untuk goreng-gorengan harus dihindari dulu, yang yang mengandung tepung ya, seperti itu yang harus dihindari dulu, itu terutama yang sangat-sangat memicu asam lambung naik, itu kata dokter seperti itu. Terus pola pikir itu yang terutama, yang harus bisa dijaga, yang harus dikontrol, benar-benar dikontrol seperti itu teman ya. Jadi biar asam lambungnya tidak naik. Itu kalau udah terjadi baru bisa berpikir teman-temannya. Kalau belum bisa. Akhirnya baru bisa menyadari. Untuk sahabat semuanya, itulah mungkin sedikit yang saya ceritakan. Itu asam lambung itu ya terjadi pada kita ini yang sekarang lagi merasakan sakit. Itu semuanya terjadi pada kita itu ya, awalnya dari kita sendiri. Coba teman-teman berpikir, wah mosok iya aku sakit ngene sangko aku dhewe. Pasti iya gitu loh. Karena apa? Ya itu tadi itu. Makan banyak yang makan yang panas, yang dingin, akhirnya lambungnya yang tidak kuat. Wah, berarti minumnya yang dingin, makan yang panas, yang pedes. Apalagi anak-anak sekarang, wah super pokoknya kalau makan pedes itu, yang maunya yang geprek, yang pedes. Sekarang yang yang super lah pokoknya anak-anak sekarang itu. Apalagi disertai minum-minuman yang sekarang itu yang sangat-sangat banyak macamnya itu. Yang minum-minuman kekinian itu terutama. Oke teman-teman, itu terima kasih yang sudah nonton video ini. Saya ucapkan terima kasih yang mau subscribe, like, komen gitu, dan yang mau menombol lonceng notifikasinya itu. Oke teman-teman semuanya, salam sehat untuk semuanya. Saya doakan teman-teman yang sekarang masih merasakan sakit, jangan patah semangat ya teman-teman ya, harus berdoa, ikhtiar, berusaha. Tidak ada yang tidak mungkin kalau kita mau berusaha, kalau kita mau berdoa kepada Allah atau kepada Tuhan Yang Maha Esa, itu pasti kita sembuh. Itu semuanya sembuh, tidak ada sakit tidak ada obatnya, pasti ada obatnya itu. Oke teman-teman ya, salam untuk semuanya, terima kasih. Itu mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang sopan, kata-kata yang belepotan. Cuman berbagi itu. Lain kali kita sambung lagi. Kali ini terima kasih saya ucapkan untuk semuanya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.